Gara-gara gue bokinan sama kakak kelas, gue disinisin satu angkatan kakak kelas itu. Dalam hati gue, lo tahu sendiri gue sampai gimana gitu kan. Cuma ini teman udah ini banget deh gitu. rebutan Surat dari kertas mereka biasa, semua. dari kertas. Iya, dari kertas aku balas gak apa-apa. Kan dulu rumah kita lewatin gang ya, kelas gang. Aku buang di jalan. Tadi dari ya, nah itu kan SD nih. Nah sekarang kayak SMP lu pindah sekali ya? Pindah. Gara-gara pertama di pesantren guys, di pesantren ya bukan karena dianya yang nggak betah gitu. Ya satu ayah gitu kan, ya gua juga gitu kan, masalahnya Khawatir kan lo sama gua? khawatir gitu ya, bukannya apa-apa, gua mah lu kan cewek gitu kan. Gua bilang udahlah ya pulangin aja, udah kita kan punya sekolah SMP, udahlah sekolah di sekolah kita aja terkontrol gitu. Nah pas SMP nih kan lu tuh istilahnya lu yang punya yayasan. Iya, anak yang punya yayasan. Nah terus guru-gurunya ya bisa dibilang itu kan Campur karyawan ya? lah, karyawan orang tua kita gitu. Gimana rasa lu, ada gak yang ngebedain gitu? Maksudnya gimana ya, Pak, otomatis ya kan ya bukannya ini dia juga ya, gue tahu dia lah guys gitu ya. Dia itu ya satu berbakat, ya otaknya juga pinter lah gitu kan, pinter gitu, cerdas lah. Nah orang ini kan banyak nih teman-teman lo yang lain gitu kan. Nah kalau misalnya ada turnamen, oh bintang pasti, terus ada kenaikan kelas, misalnya lo yang ranking gitu ya, bukannya ini ya emang bener-bener dasarnya lo bisa, lo berbakat dan lo juga pinter gitu. Pernah nggak ada gitu segelintir orang lah ngomong tentang iyalah dia mah, nah gitu, pernah nggak ada nggak gitu Neng? Sering nggak? Sering. Banyak banget. Hmm. Dari semenjak aku pindah, kan sebelum aku pindah tuh ada isu-isu anaknya yang punya mau masuk sini gitu, orang gue mau masuk sini gitu. Begitu aku masuk kelas, kan baru-baru mah ya dibaik-baikin lah ya, anak masih baru. gue anak baru, terus gue juga gitu waktu SMP pindah ke sini kan? gitu ya. Gitu kan tuh rasanya kayak ini anak yang punya gitu, kayak dideketin gitu. Tapi kan lama-lama kecium juga kan, mana yang baik, yang antara yang bener-bener mau nemenin lu sama yang enggak gitu. Sumpah Kak, awalnya temen gue itu ada 12 orang. 12. Misalnya CS lah ya. Itu udah CS kental banget. Parah, nge-mall bareng, nge-cafe bareng, bener-bener semua. Tapi lu tau gak sisa berapa? Sisa 2. Bertiga berarti sama gue. Sampai sekarang. Jadi tuh yang 12 orang ini tuh, yang pertama, gue bukannya gue merasa gimana ya, gue merasa gue dipelorotin. Diporotin. Istilahnya sedikit-dikit cuan. Iya, dia mau ikut, kata gue nggak ada duit, yaudah pakai duit gue dulu, tapi dibalikin gitu. Terus kalau mau apa-apa dibayarin gitu kan. Terus karena dulu gue handphone iPhone 5s tuh bagus banget kan Kak? Ya SMP lah ya. SMP bagus banget kan. Itu HP gue, lu tau nggak isi galeri gue tuh nggak pernah isi foto aku. Foto mereka. Pinjam HP. That's right, gitu. Sampai ada yang ngomong kayak gini, ya iyalah si Ojama nilainya tinggi, anak yang punya yayasan gitu. Aku kan sabar ya, aku diem, tapi wali kelas aku tuh ngomong Kak, wali kelas aku kan emang dekat gitu, ngomong, Bintang nggak ada yang ngomong kayak gini, sabar ya. Iya Bu, sabar. Selalu sabar saya mah. Aku tuh sering banget gituin. Karena gini nih, ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon itu akan banyak angin. Wah, gitu kan, angin namanya di atas. Ya bukannya ini juga, ya kan gue juga sama Nengkel, pindahan gitu. Gue dari SMP di sini gitu kan. Nah gue pindah ke sekolah kita ke SMP Tunas Bangsa pas kelas 2 semester 2. Kenapa gue pindah gitu kan ya, satu di sana ya kurang inilah gitu, selama 1,5 tahun udah gitu kan gue di olahraga dulu di bola ya, jadi kurang dapet dukungan support gitu, karena ya selalu anak kelas olahraga aja ya, sedangkan gue masuk ke sekolah itu tuh reguler gitu, tes juga, rapot juga. Nah, dua-duanya tuh ya bolong. Nah kan banyak event waktu itu kan, Liga Kompas segala macem lah. Nah mau izin susah gitu, nah ya udah mending pindah aja. Nah satu tim teman-teman gue bawa berlima, gue pindah
Dari sekolah itu ke sekolah kita 5 orang gua pindah. Kita semua bareng pindah. Nah, pernah ada itu turnamen. Nah, sekolah lama gua ngikutin turnamen juga. Ketemu sama dong. Iya. Dan lu tahu hasilnya mereka nggak pernah menang lawan gua. Jadi ya karena gitu nih, mungkin orang kan ngelihatnya kan dari awal ya kan, kalau kita tuh waktu itu berlima masuk bukan kelas olahraga tapi kelas reguler, karena kan kita dari Depok. Iya. SD kan di Depok. Nah, pindah ke Kabupaten Bogor, jadi jalur olahraga itu hanya untuk Kabupaten Bogor. Nah, kita Depok ya jalur reguler ya kita masuk gitu kan. Nah, kita kan di sini juga kan mau mengembangkan bakat juga, karena kan ya kan nggak hanya akademis aja gitu. Ya emang akademis penting, cuman kan kita punya ada prestasi yang lain juga, kita mau ke situ gitu kan, tapi dipersulit, nggak pernah dikasih orang. Waktu itu ada turnamen di Bandung aja kita nggak jadi berangkat semua. Gara-gara nggak dikasih dispensasi. Oke, pas dari situ ayah bilang, ya udah pindahin aja semuanya satu tim. Padahal Kak, kalau misalnya dipikir secara logis itu kan memajukan nama sekolah dia juga ya. Itu dia, makanya oke lah, ya udahlah gitu kan. Nah, pas gue pindah ke sini gue sebenarnya ada juga kayak gitu, Neng. Kenapa selalu tim itu aja gitu ya? Karena ya bukan ini dulu sebelum gue pindah tuh udah sekolah nggak ada namanya gitu. Maksudnya nggak ada namanya di non akademis futsal bola gitu, nggak pernah juara, ikut gitu, cuman nggak pernah juara. Nah, setelah angkatan gue itu kan Wandi, semua Basopi, sampai sekarang tuh. Sampai sekarang gitu kan ya kan, istilahnya kita mah kan kalau yang lain mah dulu itu hanya latihan aja lah ya di sekolah, di luarnya kan kalau kita SD juga ya, jadi ya ada aja omongan dari teman-teman, cuman kita menyikapinya ya gimana ya, emang udah ya sekarang kan mereka juga kan beasiswa digratiskan gitu di sekolah kita. Kalau misalnya mereka menolak ya sama aja nolak rezeki. Sama juga nolak rezeki gitu kan, karena kan beasiswanya kan jadi sepak bola di futsal gitu kan. Tergantung bakatnya lah semua orang. Tergantung bakatnya. Oke. Abis ini segmen terakhir kita tentang lu di SMA sampai sekarang lu mau masuk kedokteran. Oke, kembali lagi kita berbincang-bincang tentang pas SMK. Jadi pas lu pindah itu kan banyak orang-orang yang bertanya pada bapak. Ada gua kayaknya. Tentang yang tadi lu bilang apa? Anak bayaran. Oh. Nah itu kan berarti kan kalau bayaran mahal otomatis kan kita juga punya fasilitas gitu kan. Nah, tapi dengan orang yang nanya gitu lu bisa menjelaskan atau tidaknya itu kan lu kan sebagai anak pembina yayasan, anak yang memilih sekolah tersebut gitu, lu bisa nggak menjelaskan? Ya nggak jelasin lah ke mereka. Bahkan kan anak-anak zaman sekarang tuh ya kalau misalnya nyindir tuh nggak berani langsung Kak. Iya. Bikin status gitu kan, status di snap WA, dan kebetulan teman aku tuh nge-screenshotin semua. Wah cepu juga. temen deket aku ngomong katanya, Ja ini dia bikin status gini ngejelek-jelekin sekolah gitu kan. Akhirnya aku sih nggak ngomongin secara di chat, aku ngomongin secara langsung, aku jelasin. Sekarang mah gini ya, aku kasih tahu deh, lu di sini ngerasa nyaman gak, lu ngerasa lengkap gak gitu kan, alat lab apa yang kurang gitu kan, apa lagi yang kurang kayak gitu kan. Terus dia ngomong nggak ada, terus maksudnya apaan bikin kayak gini gitu. Akhirnya aku jelasin lah secara pelan-pelan gitu kan. Ya kalau misalnya sekolahnya jelek, nggak lengkap, tapi biaya tinggi, baru lu boleh komplain. Iya. Dan kita juga sebagai anak pemilik sadar juga lah Kak, kalau misalnya fasilitas jelek kok SPP-nya tinggi gitu. Tapi kan ini enggak. Ya lu sekarang memang sekolah kita sekolah baru gitu kan, belum lama, gue aja angkatan kedua, aku angkatan kedua. Tapi fasilitas menurut aku bagus banget gitu. Jadi tolong. Udah gitu kan yang namanya sekolah kesehatan itu kan bener-bener ya mahal. Gitu. Mau baik itu farmasi, analis, perawatan, pokoknya semuanya lah ya yang berhubungan dengan kesehatan, karena sehat itu mahal guys. Lebih baik mencegah dibanding mengobati kan gitu. Makanya kalau nggak mau yang mahal ya udah kita harus pola hidup sehat. Masuk Pak. Pak. Nah
kan. Yes. Belum lulus sih guys, tapi selangkah lagi lah, satu naik anak tangga lagi dia sudah nih. Cuma lo harus siap nih. Ya. Siap meninggalkan baju SMA lo. Benar. Gua sekarang gua nih sama Tedita, gua pacaran dari SMA kan. Momen yang kita paling kangen itu pas pakai baju SMA. Lu lihat ya snapgram gua. Iya. Nah itu gua dari zaman kelas 1 SMA, gua masih belum ada kumis. Alay banget. Pas kelas 2 SMA, ya kan? Gua udah sampai sekarang sampai pas gua kelas 3 SMA. Tadi tuh dulu dekil banget guys. Nah sampai pas pacaran kuliah, sampai sekarang nikah udah punya anak, punya embing gitu. Jadi momen yang paling gua kangen itu SMA karena nggak bakal terulang lagi, kata Tete Melikus Lau juga kan, Ku Bahagia judulnya. Coba dengerin. Jadi masa-masa remaja yang indah tak akan bisa kita lewati gitu. Jadi ya emang nggak mungkin kita stuck di situ aja. Iya. Nah sebentar lagi lo kan ya sekarang dewasa dari segi, cuma nanti bener-bener kan ada siswa dan ada mahasiswa. Maha itu kan berarti yang paling gitu, ya maha besar, berarti orangnya paling gede. Nah ini mahasiswa, siswa yang paling gede gitu ya kan, pas kuliah gitu. Nah kuliah kedokteran itu kan orang pasti, ya gua aja mindset gua nih dengan kedokteran gitu, waduh wujud dah. Dan bener-bener liar lah pokoknya mah itu. Karena semua penyakit harus bisa ya. Nah itu dia gitu kan. Jadi ada nggak gitu rasa ketakutan yang lu bikin bukannya nggak mau gitu kan, mau mampu nggak ya kayak gitu, apa gitu deh. Kalau dari aku pribadi nggak tahu kenapa Kak, aku benar-benar nggak ada rasa takut, tapi aku lebih ditakut-takuti sama orang, bukan sama diri aku sendiri gitu. Jadi aku kan bimbel ya, bimbel di satu tempat, dan waktu itu lagi ada seminar. Jujur aku masuk kelas IPA Kak, kan cuma ada kelas IPA dan kelas IPS. Ya aku masuk kelas IPA dong karena kayak gue ya IPA. Iya, jadi aku SMK. Lupa IPA nggak pernah masuk. Gue kan di SMK kesehatan, aku tuh SMK kesehatan. Jadi menurut aku lebih menjurus ke IPA lah dibanding IPS. Iya. Akhirnya aku masuk dan di kelas itu emang aku farmasi sendiri Kak. Sisanya IPA. SMA semua. Aku SMK farmasi sendiri. Nah, terus ditanya nih satu-satu, kamu masuk apa? FK, STAN, jawabnya pada kayak gitu kan, apa segala macam tuh jawab. Bahkan ada yang melenceng dari jurusannya gitu. Ketika aku ditanya sama salah satu apa sih yang kalau mimpin seminar, guru lah gitu, ditanya kamu masuk apa gitu. Terus aku ngomong dong, aku mau masuk FK. Aku ngomong benar-benar dari hati aku Kak, benar-benar nggak pengen dibilang dipinter-pinterin, enggak, emang aku pengen jadi dokter dari dulu. Aku mau masuk FK, terus aku diginin, dari farmasi mana bisa masuk FK Kak? FK gitu. Gitu ya? Iya. Terus farmasi mah selamanya farmasi, nggak bisa jadi dokter gitu. Dia mah selalu bakal jadi apoteker gitu. Aku down dong Kak digituin. Aku down sampai aku ngomong gini, oke Bu gitu, sekarang mah gini, saya coba kita bahas bareng-bareng. Saya di farmasi saya belajar kok tentang IPA. Aku belajar Kak, aku belajar biologi, aku belajar kimia, fisika. Malah lebih dalam kan. Gitu sampai aku magang PKL tuh bener-bener kalian dilepas ke pasien gitu. Ya gue tahu. Ya kan, kakak tahu kan gitu, kayak kalian tahu nih nerima resep dokter, kalian bikin dan kalian tuh nyerahinnya, kalian jelasin ini obat apa untuk apa gitu. Bahkan kita tuh tahu penyakitnya. Bahkan anak IPA gue tuh, ya bukannya gue sih, ada temen gue yang pintar gitu. Yang bener-bener anak IPA lah, kan gue dibilang jurusan IPA otak IPS gitu. Iya, dia. Tapi bukan berarti, bisnis. Iya, tapi bukan berarti anak IPS gak bagus. Justru gue lebih suka tuh di IPS karena menurut peluangnya lebih gede. Menurut gue pribadi gitu ya, IPS itu kan bersosialisasi dengan orang banyak gitu. Ya namanya orang kan punya mindset pandangan masing-masing tentang. Nah, ya kayak gitu ya. Contohnya kayak gua jurusan SMA IPA, ujung-ujungnya sekarang ya gua kalau bisa dibilang ya gua ngambil IPS gitu kan. Karena tuh lu gua belajar gitu. Nah kan
Berarti itu ke kedokteran orang kan berarti mindsetnya begitu gitu ya. Menurut gua emang kalau di farmasi neng di SMK ya gua lihat lu gitu ya. Dulu tuh gua SMA gitu kan, gua kan di kelas adalah anak-anak yang pintar, geng-gengan anak pintar gitu kan. Beda-beda lah aja gitu. Nah mereka itu nggak sampai kayak ya sepusing lu gitu, seribet lu kalau mau ya paling mereka pusingnya ya kalau gua kasih santuy. Iya dia mah obrolannya santai kan, gue selalu santai. Masih mulus guys. Ya gue mah santai aja pokoknya, mau ngapain sih? Kesantaian. Iya, makanya awet muda gitu kan. Nah itu jadi gue ngeliat mereka tuh bener-bener nggak gimana ya. Ya sibuknya pas lagi praktek ujian, praktek tentang biologi bikin. Cuman ulangan gitu. Nah iya, nilai. Biologi hanya sebatas ya kayak misalnya pencernaan, terus ya sampai kayak sel-sel kayak gitu. Cuman kalau sampai dibahas untuk cara penanggulangannya, cara pengobatan segala macam apa itu enggak gitu. Nah kalau gua pribadi gitu ya, memandang gitu. Kalau yang jurusan kalau misalnya mau kedokteran malah harus diprioritaskan orang-orang anak-anak siswa-siswa yang sekolah di SMK kesehatan. Iya beneran gitu bukan ya satu ya oke gue ngebela sekolah gue ngebela yayasan gue kan banyak juga sekarang guys gitu. Jadi universitas yang nggak menerima siswa dari SMK itu salah kalau menurut gue. Kenapa? Karena ya gue kuliah di pendidikan loh. Ya bisa macam-macam juga nih. Ya karena dari metode pembelajarannya juga udah jelas, udah kelihatan gitu. Kalau SMK kesehatan itu lebih menjurus gitu. Hanya berbedanya kalau SMA itu untuk umum, kayak misalnya kita SMA IPA itu bisa ke Akpol, bisa ke Akmil, bisa ke kedokteran. Tapi kan kalau SMK kesehatan ya udah dia benar-benar di kesehatan, mau dia jadi dokter, mau dia jadi apoteker, perawat, jadi analis, bidan, apapun gitu, analis, bikin apa sih? Bikin apa kalau itu yang buat obat? Apa sih? Resep, iya kayak gitu-gitu lah pokoknya. Vaksin apa segala macam. Nah, itu emang benar-benar udah di situ tempatnya. Terus sekarang kalau ada universitas yang bilang tidak menerima lulusan SMK. Lu SMK kesehatan ya oke lah, kalau SMK kejuruan gitu. Ya iyalah itu nggak masuk sama sekali. Iya. Tapi ini SMK kesehatan, bener-bener dari SMK lalu. Terus buat apa nih SMK kesehatan? Iya betul Kak. Betul. Ya sekarang gini aja, coba kalau kita mulai ini gitu ya. Ini kan bukan bicara tentang kuliahnya di kedokteran, tapi cita-cita anak SMA IPA yang mau jadi dokter sama anak SMK kesehatan yang mau jadi dokter, sok adu dan tuh di situ istilahnya pinter siapa. Kayak gimana ya? Aku bukan yang merasa sombong, bahkan aku nilainya gini ya. Temen deket aku aja anak IPA gitu. Dia memang belajar peredaran darah, pasti belajar kan. Nah terus aku nanya, lu tahu nggak kalau misalnya lambung tuh muatnya itu makanan gitu, seberapa banyak lambung tuh bisa menampung berapa liter, dia kan nggak tahu kan. Terus kalau misalnya asam lambung tuh kita harusnya nyari obat reseptor H2 apa, dia kan nggak ngerti gitu. Jadi istilahnya kalau untuk kedokteran itu didasarinya itu di SMK kesehatan. Ya oke lah yang anak IPA karena emang masuk gitu jurusan biologinya aja. Iya. Kimia obat kan nggak boleh pakai kimia. Iya. Nggak boleh pakai senyawa apalah. Iya, jangan sampai beradu. Nah ya pokoknya kayak gitu kan nggak boleh pakai kimia gitu kan. Nah, terus fisika ya emang dokter ngitung gravitasi kan enggak. Lu jatuh gedung ya udah jatuh. Nah iya gitu. Jadi kan yang dipakai anak-anak IPA ya mungkin ada lah dari kimia, dari fisika, cuman nggak begitu banyak dibanding biologinya. Tapi kan kalau anak kesehatan mau itu farmasi, mau itu perawat, apalagi perawat tuh ya bener-bener langsung jadi kalau menurut gua ya lu kemarin kan gua dengar Kak di sini ada tuh kan yang lu mau di Jakarta itu kan. Kak katanya di situ nggak boleh menerima jurusan SMK. Sekolah dari SMK. Yang bener lu kan kesehatan, iya nggak boleh. Gua nggak percaya tadinya guys. Nah, gue tanya temen gue ternyata benar. Nah dari situ gue bilang, bingung ya kan? Bingung. Aku juga kenapa bingung. Gitu. Jadi apakah ya gue nggak ngerti lah gitu. Oke. Jadi intinya mah di rumah aja. Untuk saat ini di rumah aja, jangan kemana-mana. Ngobrol sama keluarga. Kita ngobrol, kita bikin acara-acara kayak begini, makanya kan program baru dari Yanmas Sumarno Channel ini kan suatu saat kalau jadi channel besar, amin. Ya itu kan ada gitu orang-orang yang benar-benar hidup bersama gua gitu kan. Jadi
yang mungkin jarang kelihatan di vlog-vlog gue, tapi itu orang bener-bener ada dalam kehidupan gue yang bisa bikin gue seperti ini kan gitu. Terima kasih juga lu. Makasih juga kakak sukses aku. Selalu. Pokoknya jangan lupa like, comment, and